di sini saya akan menjelaskan latar belakang analisis kesalahan berbahasa pada tataran semantik. Analisis kesalahan berbahasa menurut Setyawati, yakni kesalahan berbahasa merupakan penggunaan tatanan bahasa yang tidak sesuai dengan norma kaidah kebahasaan baku, baik bahasa melalui lisan maupun tulisan. Kesalahan berbahasa dalam bidang semantik merujuk pada ketidaksesuaian antara makna yang dimaksud oleh pembicara dengan makna yang dipahami oleh pendengar. Ini seringkali terjadi karena ketidakpahaman akan makna kata atau frasa, kesalahan dalam penggunaan sinonim atau penafsiran yang salah terhadap konsep-konsep abstrak. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis kesalahan bahasa pada bidang semantik. Jenis kesalahan bahasa pada bidang semantik ada 5. Yang pertama, ambiguitas. Kesalahan ini terjadi ketika sebuah ungkapan memiliki lebih dari satu makna sehingga menyebabkan kebingungan dalam interpretasi pesan. Contohnya, penggunaan kata bank yang dapat merujuk pada lembaga keuangan atau tepi sungai. Yang kedua yaitu ketidakjelasan makna. Kesalahan ini terjadi ketika makna dari suatu kata atau frasa tidak jelas atau kabur. Contohnya, penggunaan kata besar tanpa konteks yang jelas dapat menimbulkan ketidakpastian tentang seberapa besar sesuatu yang dimaksud. Yang ketiga yaitu perubahan makna. Kesalahan ini terjadi ketika makna suatu kata atau frasa berubah dari konteks ke konteks lainnya. Contohnya, kata panas dapat merujuk pada suhu yang tinggi atau makanan yang pedas tergantung pada konteksnya. Yang keempat yaitu kontradiksi makna. Kesalahan ini terjadi ketika sebuah pernyataan atau kalimat mengandung makna yang saling bertentangan. Misalnya, pernyataan dia adalah mahasiswa cerdas tetapi seringkali tidak belajar mengandung kontradiksi karena mahasiswa yang cerdas seharusnya belajar. Yang kelima yaitu penafsiran salah. Kesalahan ini terjadi ketika pendengar atau pembaca salah memahami makna yang dimaksud oleh pembicara atau penulis. Hal ini disebabkan oleh kebingungan dalam pemilihan kata, penafsiran literal, dan perbedaan konteks budaya. Penyebab kesalahan berbahasa bidang semantik. Yang pertama, kurangnya keterampilan berbahasa. Kurangnya pemahaman akan makna kata atau firasat dapat menyebabkan penggunaan bahasa membuat kesalahan dalam bidang semantik. Yang kedua, kebingungan dalam pemilihan kata. Pemilihan kata yang tidak tepat atau ambigu dapat menyebabkan kesalahan semantik, terutama jika kata tersebut memiliki lebih dari satu makna yang mungkin. Yang ketiga, ketidaktahuan akan norma semantik. Tidak adanya pemahaman tentang norma-norma semantik yang berlaku dalam suatu bahasa atau budaya juga dapat menyebabkan kesalahan berbahasa. Baiklah, di sini saya Salsabila Andani dengan NIM 015 akan memaparkan materi mengenai contoh dari analisis kesalahan berbahasa di bidang semantik. Yang pertama ada kalimat anak-anak di kampung itu setiap hari pukul 18.30 mengkaji di Masjid Raya. Kalimat tersebut diperbaiki menjadi anak-anak di kampung itu setiap hari pada pukul 18.30 mengaji di Masjid Raya. Mengkaji dan mengkaji sama-sama mempunyai kata dasar kaji. Namun, mengkaji lebih kepada penelitian dan penyelesaian masalah. Namun, mengaji berarti kita membaca atau bertadarus Al-Quran. Kalimat yang kedua yaitu beruntung pria tersebut selamat dan lolos dari maut meskipun harus terkena embusan angin dari kereta yang kencang melintas. Kalimat tersebut akan lebih baik jika diperbaiki menjadi
Beruntung pria tersebut selamat dan lolos dari maut meskipun harus terkena embusan angin dari kereta yang melintas cukup kencang. Kalimat awal yaitu pada kutipan terkena embusan angin dari kereta yang kencang melintas akan menimbulkan arti yang ambigu. Selanjutnya yaitu kata-kata atau kalimat yang ketiga yaitu masing-masing peserta boleh mengirimkan lebih dari satu puisi. Akan diperbaiki menjadi tiap-tiap peserta boleh mengirimkan lebih dari satu puisi. Apa perbedaan di antara keduanya? Kata masing-masing tidak perlu diikuti kata benda lagi, sedangkan kata tiap-tiap di dalam KBBI edisi 4 merupakan adjektiva yaitu menerangkan nomina atau kata benda. Kalimat keempat ada satu rumah warga di Kerinci ludes dilalap si jago merah. Kalimat tersebut akan diperbaiki menjadi satu rumah warga di Kerinci habis terbakar oleh api. Mengapa demikian? Karena jika kita melihat pada kalimat yang awal satu rumah warga di Kerinci ludes dilalap si jago merah, tentu maknanya membuat orang bingung atau terjadinya ambiguitas. Maka kalimat tersebut akan diperjelas menjadi satu rumah warga di Kerinci habis terbakar oleh api. Ludes artinya habis, dilalap artinya terbakar, si jago merah artinya oleh api. Kalimat kelima yaitu narapidana itu lulus dari penjara tadi malam dengan merusak terali jendela. Kalimat tersebut akan diperbaiki menjadi narapidana itu lolos dari penjara tadi malam dengan merusak terali jendela. Apa perbedaan antara kalimat lulus dan lolos? Kalau lulus buat penggunaan selesai dengan keberhasilan atau berhasil menyelesaikan sesuatu, sedangkan lolos berarti berhasil dari menghindari suatu bahaya atau sesuatu hal. Selanjutnya adalah viral video aksi ibu-ibu pengendara motor tanpa helm nyaris adu banteng. Akan diperbaiki menjadi viral video aksi ibu-ibu pengendara motor tanpa menggunakan helm hampir saja mengalami kecelakaan lalu lintas. Apa itu adu banteng? Adu banteng adalah keadaan di mana pengendara motor akan bertabrakan bagian depan dan ke bagian depan. Jika kita menaruhnya dengan viral video aksi ibu-ibu pengendara motor tanpa helm nyaris adu banteng, tentu masyarakat yang awam tidak mengetahui apa artinya, maka akan diperbaiki menjadi viral video aksi ibu-ibu pengendara motor tanpa menggunakan helm hampir saja mengalami kecelakaan lalu lintas. Adapun contoh yang terakhir yaitu dampak curah hujan tinggi akibat longsor, jalan nasional lumpuh total selama 12 jam. Kalimat tersebut akan diperbaiki menjadi curah hujan tinggi mengakibatkan longsor sehingga berdampak pada kemacetan jalan nasional selama 12 jam. Kata lumpuh di sana mengacu kepada kemacetan jalan nasional. Hal ini agar tidak menjadi persepsi lain oleh pembaca. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan penting dari analisis kesalahan berbahasa dari segi semantik adalah pemahaman akan pentingnya kejelasan, konsistensi, dan ketepatan dalam penggunaan kata-kata dan struktur kalimat dalam berkomunikasi. Dengan memperhatikan aspek semantik dalam berkomunikasi, Anda dapat meningkatkan kejelasan dan keefektifan pesan yang Anda sampaikan, serta menghindari kesalahan yang dapat mengurangi kualitas komunikasi.